Halo, halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan kami berdua ya, saya dan manusia merdeka Bang Said Didu. Assalamualaikum Bang Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Said Didu diam-diam ya, ini penyakit lama, ini soal minyak goreng itu kambuh lagi loh. Pemerintah itu kan sekarang sudah membuat produk minyak kemasan kemasan tuh ya, yang dipatok harganya 14.000 itu. Minyak kita kalau tidak salah namanya itu. Ya, ya. Tapi sekarang ini di pasaran tuh nggak ada harganya yang segitu. Harganya udah melambung. Itu minimal ada 16.000, 16.000, 16.500, bahkan ada juga di beberapa tempat jadi 20.000. Saya jadi ingat waktu beberapa waktu yang lalu ya, minyak betul itu secara masif. Memang sekarang belum semasif waktu itu, tapi saya khawatir penyakit kambuh lama itu bisa terulang lagi. Sebenarnya apa yang terjadi ya, Bang Teddy? Dari awal saya tidak pernah yakin kebijakan ini berhasil. Karena begini, ini kan di mana-mana kalau terjadi disparitas harga, dua harga yang berbeda terhadap komoditas yang sama, maka itu yang ketiga adalah setan. Itu udah selalu begitu. Kok jadi katanya Ya. kalau ada perempuan ini kayak ada diagam ada dua laki-laki dan perempuan berdua, gitu yang ketiga adalah setan. Nah, Iya. kalau ada dua harga yang berbeda, maka orang yang melihat itu menjadi setan. Itulah kira-kira. Nah, kenapa? Nah, apalagi ini terkait dengan harga internasional. Nah, begini, harga minyak goreng yang tidak diatur itu pasti mengikuti harga internasional. Oke, harga yang diatur pasti tidak mengikuti harga internasional. Nah, harga komoditas minyak goreng ini bisa diekspor. Jadi kalau terjadi murah harganya, maka pasti sangat susah mengawasi di pasar. Mas Hersu sebagai pembeli, saya juga sebagai pembeli minyak goreng yang lebih murah. Terus saya ini eksportir. Anda kan nggak tahu saya mau ekspor ke mana. Apakah saya mau gunakan juga atau saya nggak tahu. Nah, sekarang pemerintah melakukan itu. Pertanyaannya mengawasinya seperti apa? Mengawasinya seperti apa? Itu yang paling paling berat. Nah, saya ini bangga gampang ini kan ke publik. Saya pemilik pabrik minyak goreng yang ditugaskan dan tidak ditugaskan. Di pabrik saya menghasilkan minyak kita dan menghasilkan minyak bukan minyak. Pada saat harga mahal, maka saya kurangi dong minyak kita. Saya produksi dong yang mau diekspor. Oke, maka berkuranglah minyak kita kan di lapangan. Ada nggak yang jaga pabrik saya 24 jam? Nggak ada. Apa bedanya minyak kita dengan minyak yang ekspor? Nggak ada bedanya. Adakah bedanya bahan bakunya? Nggak ada. Adakah bedanya warnanya? Nggak ada bedanya sama sekali. Kalau saya kurangi, ada yang marah nggak? Enggak. Siapa yang mengetahui malam-malam aku masukin semua ke tangki yang diekspor? Wajar dong, normal dong. Nah, jadi saya nyatakan kemarin sempat itu ini karena memang kelebihan stok. Sekarang ini kembali lagi stok normal. Stok normal itu maksudnya stok normal itu ya dalam negeri normal, ekspor juga dalam normal. Kemarin kan sempat ditutup sehingga kelebihan, sehingga minyak kita masih terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kebijakan bias terhadap CPO. Ini kan yang mendapatkan fasilitas apa banyak sekali adalah biodiesel. Biodiesel ini kan disubsidi oleh pemerintah dan subsidinya sangat besar. Perkiraan saya sekarang dengan harga CPO sekarang itu kan harga solar sekarang biosolar 6.800 per liter. Jadi perkiraan saya subsidinya masih Rp4.000 per liter, Rp3.000 Rp4.000 per liter. Subsidi CPO untuk biosolar. Nah, ini kan dikasih namanya Badan Pengelola Dana CPO kan, BPO Badan Pengelola Dana Sawit gitu, BPDS itu. Nah, dari situlah bayangkan dipungut dari petani uang itu uang petani loh dan perkebunan untuk mensubsidi biodiesel. Nah dulu saya minta kenapa nggak itu aja dipakai untuk mensubsidi? Mensubsidi juga minyak goreng. Kenapa minyak goreng tidak lakukan hal yang sama?
Nah, kelihatannya karena saya paham pemilik biodiesel ini sebagian besar adalah bagian oligarki, sehingga dia kuat sekali. Pabrik minyak goreng itu hanya 5 yang besar, yang lain itu pabrik kecil, UKM. Nah, saya tuh punya ide begini dulu. Kenapa sih disubsidi minyak goreng diserahkan kepada pabrik minyak goreng kecil? Disubsidi CPO-nya sama dengan minyak apa namanya minyak apa namanya biodiesel. Nah, karena dikasih seperti itu cukup. Nah, karena kapasitas produksi minyak goreng kita besar sekali, 2 kali lipat dari kebutuhan dalam negeri, Mas. Itu nggak ada masalah kalau Pak. Jadi bukan kelangkaan itu bukan karena kapasitas produksi, tapi karena betul-betul masalah harga, Mas. Nah, jadi saya hanya kasihan Menteri Perdagangan berakrobat dengan foto-foto, padahal bukan itu masalahnya. Masalah minyak goreng adalah terjadinya disparitas harga terhadap produk dan terjadinya disparitas harga terhadap bahan baku dengan biodiesel. Itu Mas. Oke, jadi selama itu terjadi selama kebijakan seperti itu akan terus terulang lagi ya hal semacam ini gitu ya. Saya yakin akan terulang, akan terulang terus, dan dampaknya adalah begini, Mas. Setiap ada kebijakan yang tidak solid itu susah sekali bisa diubah-ubah, bisa mengganggu semua. Maka yang menikmati adalah orang yang dekat kekuasaan. Oke. Itu selalu Ya. begitu. Nah, Ya. itu. Nah, ini kita balik ya. Tentu saja kita boleh curiga lah ya. Kan kemarin kan kasus kelangkaan itu kemudian ada sejumlah orang yang disebut sebagai mafia CPO yang ditangkap. Bahkan ada pejabatnya di situ di Kementerian Luar Negeri Perdagangan ya. Kemudian ada terus para petinggi-petinggi perusahaan-perusahaan besar minyak goreng gitu. Dan pada waktu itu juga disebut-sebut bahwa ini berkaitan dengan pengumpulan dana untuk kampanye 3 periode. Kan begitu ya, dengan memainkan tadi itu kuota DMO, domestic market obligation itu. Apakah yang sekarang itu ada juga kaitannya dengan itu atau betul-betul murni karena tadi kebijakan yang ada 2 kebijakan tadi? Saya agak susah menutupi hipotesa tadi. Ya. Ya, karena kejadian dulu kan begini, Mas Heru sebenarnya. Itu karena pejabat ini bocor tuh ya. Kenapa ada Lin Chiwe ikut-ikutan? Karena kebijakan yang akan diambil kan bocor. Ya. Nah, kebijakan itu kan main jam. Jadi ingat dulu, pada saat itu, sepertinya yang terjadi adalah pemilik CPO yang dekat dengan kekuasaan tahu persis akan kapan dan bagaimana kebijakan diambil. Ya. Sehingga saat itu dia melepas semua CPO-nya yang ada di gudang. Dia kosongkan gudang, tangki timbun. Kemudian dia beli tangki timbun, CPO tangki timbunnya milik BUMN. CPO-nya yang ada di tangki timbun, tapi tidak diambil. Sehingga tangki timbun yang ada di BUMN itu penuh, sehingga dia tidak bisa membeli TBS-an. Sehingga anjloklah harga TBS dari 3.500 ke 800 rupiah. TBS tandan buah segar ya, tandan buah segar. Ya. Nah, mereka lah yang beli. Nah, sepertinya ketangkap malam itu kan ingin mempercepat semua agar kosong tangkinya. Sehingga berkumpullah mereka untuk mendapatkan percepatan pengambilan keputusan agar selain dapat harga yang bagus saat itu, dia akan dapat windfall karena tangkinya kosong, sehingga dia beli tanda buah segar untuk diolah dengan harga yang sangat murah. Sehingga dia punya CPO lagi, jadi dia menjual CPO yang harganya mahal, dia mengolah CPO yang harganya lebih murah, setelah tertampun semua, kan hanya sekitar sebulan kan. Ya. Terus dibuka lagi ekspor, maka dia dapat lagi 2 kali untung besar. Itulah kira-kira yang diambil menjadi dana pemilu. Dan itu bagi mereka itu memang kecil. Perhitungan saya saat itu permainan segitu sebulan itu kira-kira 15 triliun. 1 bulan. Windfall. Iya. Sebulan itu. Windfall. Ya. Kalau dia menyumbang hanya setengah ya,
atau 10 Kecil, triliun, 5 triliun dikantongi, nggak masalah. kecil ya. Itu windfall-nya loh, Mas. Bukan untungnya loh ya, Ya, windfall daripada kebijakan. windfall-nya, ya ya. Nah, Dan gini, apalagi kan kita tahu kemudian pelaku mafia CPO itu dihukum sangat ringan kan, dari tuntutan yang sangat berat itu sampai yang maksimal 12 tahun itu ternyata yang paling tinggi cuma 3 tahun kan, 1 sampai 3 tahun kan gitu. Jadi ya kalau 1 tahun dipotong masa tahanan, nanti ada remisi, ya cuma berapa bulan mereka udah keluar dari penjara, nggak ada efek jerah sama sekali kan. nah, itulah telanjangnya bagaimana kalau oligarki berkuasa, hukum pun dimainkan, udah kaya raya, hukum pun dimainkan. Jadi, nah sekarang pertanyaannya, apakah itu terjadi sekarang? Ya, ya, ya. Apakah itu terjadi sekarang? Saya melihat kelihatannya permainan besarnya belum. Belum ya. Permainan besarnya belum. Ini masih pemain-pemain kecil, tapi tidak tertutup kemungkinan pemain kecil ini juga sudah main mata dengan apa namanya politisi, Ya, sudah main ya. mata. Nah, yang problem adalah karena Menteri Perdagangan adalah ketua partai sendiri, dan itu Oke. yang Ya. pasti menimbulkan kecurigaan. Ya, 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 ya. Jadi apapun juga tetap bahwa satu, ini ada soal kebijakan yang Anda sebut tadi, ada 2 kebijakan yang berbeda tadi itu tetap akan itu sampai kapanpun akan terjadi, mengundang potensi semacam ini, permainan harga semacam ini. Yang kedua, bisa jadi penyakit lama gitu ya. Apalagi tahun-tahun politik ini kambuh lagi gitu ya. Nah, itu kan menarik juga. Atau muncul pernyataan Sekjen PDIP menyatakan Aha. tidak berkoalisi dengan apa namanya partai yang suka impor gitu kan, atau Ya, ya, muncul gitu. ya, ya, Padahal ya, ya. permainan ini Nah, ekspor impor nih, ya, permainan ya, ekspor impor nih. ya, ya, ya. Ya pernyataan seperti itu bagi orang yang paham politik Nah. itu dua kemungkinan, hentikan cara itu atau bagi-bagi dong. Itu pernyataan seperti itu. Ya, ya, ya. Apalagi kan kayak waktu yang lalu yang bongkar itu kan PDIP juga, dan kita tahu Kejaksaan Agung itu Ya. kan lebih dekat dengan Nah, PDIP gitu ya. ya. Hmm, Jadi menurut saya ada bisa ada dua kemungkinan. hmm. Berhentikan itu kalau melanjutkan bagi. Itu Ya, itu itu ya, kira-kira. oke, oke, Tapi baik, kalau yang sekarang ini bukan pemain besarnya nih. Belum. oke, ya, Belum. baik. Terima kasih, Bang Saididu. Sampai ketemu lagi ya. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.